Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Bul MS. Nah jadi hari ini hari Rabu jam 9 pagi di tanggal 11 Oktober dan hari ini juga bakal menjadi hari yang panjang juga buat gua karena di sini gua bakal start dari Jakarta Timur untuk menuju Nusa Tenggara Barat, Lombok gitu guys. Jadi kurang lebih untuk jaraknya di 1300 km. Dan di sini gue juga nggak sendirian, gue sama om gue berdua aja gitu kan, satu motor gitu. Jadi dua motor, dan semoga di setiap perjalanannya gitu, di setiap kota-kota yang gue lewatin selalu diberi keamanan, keselamatan gitu. Jadi semua perjalanan gue itu semoga dikasih kelancaran semua ya guys. Itu untuk rutenya itu gue full via Pantura gitu guys. Nah jadi dari Jakarta Timur ke Bekasi, Karawang, Cikampek, dan seterusnya pokoknya. Dan mungkin kalian udah banyak tahu via Pantura itu lewat mana aja. Nah jadi di sini nanti gue bakal kasih tahu apa yang gue alamin di setiap perjalanannya gitu, seperti kayak kondisi jalan apa segala macam gitu. Jadi gue bakal kasih tahu ke kalian untuk saat ini yang sedang gue lewatin ya gitu. Gue nggak tahu kalau misalkan nanti beberapa bulan ke depan itu jalan udah berubah apa segala macam gitu. Jadi ini sesuai apa yang gue alamin aja gitu, apa yang gue rasain lah ya gitu. Jadi dari semua perjalanan nantinya. Nah di sini gitu gue start hari Rabu gitu, dan kemarin juga gue di hari Selasanya itu gue udah berangkat dari Tangerang ke Jakarta gitu. Jadi gue nginep dulu di hari Rabu, jadi biar gue nggak terlalu jauh untuk startnya gitu kan, karena gue start langsung dari Jakarta Timur gitu, nggak dari rumah. Kalau dari rumah gue terlalu jauh banget gitu untuk ke titik temunya gitu. Nah untuk kondisi jalan di daerah Jakarta Timur terutama masih wilayah Klenderan, nah itu kondisi jalannya ya ada kebanyakan mulusnya sih gitu, kebanyakan, cuman ada beberapa spot yang emang harus kita hindarin karena kurang rata. Terus ada beberapa tambalan-tambalan jalan itu yang bikin si jalan itu kurang rata. Nah gitu. Terus kalau untuk jalan di bagian corannya itu agak sedikit bumpy aja. Ya seperti pada biasanya lah ya gitu. Jadi kalian bisa lebih hati-hati lagi kalau lewat sini. Apalagi kalau misalkan malam gitu kan, dengan kondisi jalan yang sepi ya kita biasanya gatel tuh pengen narik gas gitu. Jadi kalian bisa hati-hati gitu. Takutnya gitu ketemu jalan yang gak rata, kitanya malah nggak seimbang gitu guys. Karena ada beberapa video yang hilang juga gitu, dan sangat disayangkan sekali gitu. Jadi untuk hasil videonya ada beberapa file yang hilang gitu. Terus juga audionya nggak masuk ke recordan gua gitu. Jadi gua harus ngerekam lagi untuk suaranya. Nah jadi untuk kurang lebih nanti sampai di Pemalang itu dokumentasinya itu nggak ada gitu. Jadi dari Jakarta Timur itu langsung loncat ke Pemalang, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi di daerah Cirebon, di daerah Indramayu, terus di daerah Brebes, Tegal, dan lainnya itu nggak ada dokumentasinya. Cuman kalau misalkan kalian pengen tahu nih gitu, di mana aja sih titik-titik gua sampai gitu, atau lewat mana aja, kalian bisa lihat di video short gua, itu udah gua upload di setiap perbatasannya gitu guys. Jadi pokoknya sangat disayangkan sekali ini hasil videonya hanya segininya gitu. Jadi ya gua upload nanti bakal
seada-adanya aja guys gitu kan. Dan padahal di setiap kota-kota itu banyak hal-hal yang baru gue temuin gitu kan, banyak lah pokoknya. Jadi hal-hal yang seru itu yang terjadi di perjalanan gue itu banyak banget, dan ternyata itu nggak hilang gitu, filenya itu hilang, gue nggak ngerti kenapanya. Jadi pokoknya sangat disayangkan sekali itu filenya hilang. Jadi gue bukannya nggak nge-record, tapi emang bener-bener nggak ada gitu. Pas gue sampai, gue buka gitu, gue pindahin memory card gue ke handphone. Jadi hasilnya itu ya hanya ada beberapa yang masuk gitu kan. Jadi beberapa file itu hilang, ada yang nggak bisa dibuka. Dan untuk audionya itu full, semua video itu nggak ada audionya, jadi nggak masuk sama sekali gitu. Padahal di hari Selasanya itu mungkin kalian bisa lihat, gue baru aja bikin video perjalanan gue dari Tangerang menuju Jakarta gitu. Dan di situ nggak gue rubah sama sekali, kamera nggak gue copot sama sekali, itu tetap persis sama sampai ke Lombok gitu. Sampai ke Lombok itu nggak gue copot sama sekali. Kayak ganti baterai pun itu gue nggak nyopot si kameranya gitu guys. Nah jadi di sini langsung ke Malam, itu kurang lebih ini di daerah Pemalang ya. Untuk kondisi jalannya seperti ini ya, lumayan bagus gitu, lumayan bagus untuk, jadi dia tipe jalannya itu pakai aspal ya gitu, aspal, dan ada juga yang coran, cuman lebih banyak di aspalnya gitu. Dan mohon maaf banget kalau misalkan gua sampai salah buat ngasih tahu lokasi, tapi maksudnya videonya itu berbeda gitu. Jadi mohon maaf banget kalau misalkan gue banyak salahnya gitu kan di video ini gitu, karena emang bener-bener video itu acak-acakan, dan gue cari satu-satu. Kalau misalkan ketemu ada plat nomor yang kebaca itu, gue cari tahu kodenya ini di daerah mana. Jadi gue hanya bisa sebatas itu gitu, karena emang bener-bener nggak ada audionya gitu. Apalagi kalau malam kayak gini ya, untuk iCam itu susah banget buat ngebaca, apalagi kalau ada cahayanya gitu, itu susah banget buat ngebaca. Nah jadi gue cari satu-satu videonya, gue satuin gitu, gue sambungin gitu kan, di daerah mana. Jadi benar-benar kayak gitulah ya. Untungnya alhamdulillahnya masih ada beberapa yang ke-record ya, atau filenya itu tetap ada gitu. Alhamdulillahnya di situ. Jadi gue tetap bisa ngasih dokumentasi gue gitu kan ya. Dan untuk di Pekalongan gitu, kondisi jalannya pokoknya Pemalang Pekalongan kurang lebihnya itu kondisi jalannya, kondisi treknya untuk saat ini mungkin sampai akhir Oktober nanti itu, nggak tahu kalau misalkan bisa lebih gitu. Jadi kondisi jalannya itu lagi ada perbaikan di beberapa sport lah gitu ya. Di beberapa sport itu lagi ada perbaikan, jadi harus ada yang satu jalur gitu kan, harus ada yang 2 jalur gitu. Jadi biasalah gitu, lagi ada perbaikan buat ninggiin jalan dan sebagainya. Pokoknya lagi ada perbaikan di sana. Jadi jalan kita itu agak sedikit terhambat di sana gitu. Dan mungkin kalian bisa, atau mungkin kalian tahu itu kalau misalkan ada perbaikan itu jalan, kondisi jalannya itu kayak gimana gitu. Truk-truk, apalagi kalau misalkan di Panturaan ya, truk-truk besar lawannya kita gitu, bis dan segala macem gitu, semuanya ada di sana gitu guys. Jadi untuk Pekalongan di sana, dan gue juga sempet istirahat juga di Pekalongan gitu, di pom bensin
Jadi ya ngopi-ngopi sebentar sekaligus ngisi bahan bakar di sana. Nah di sini tiba-tiba gue udah sampai Semarang gitu. Ya pokoknya inilah adanya gitu kan. Ini adanya yang bisa video yang bisa gue ambil gitu kan, atau yang gue dapet gitu dari rekordan gue kemarin atau dokumentasi gue kemarin di ini selama perjalanan gue dari Jakarta menuju Lombok. Nah, ini gue lagi di Semarang gitu, dan posisi ini gitu ya gue foto-foto dokumentasi gitu kan buat ini di setiap perbatasan. Nah jadi setelah itu gue memutuskan untuk cari makan gitu kan, makan malam itu. Makan malam ada ketemu tuh kayak tukang nasi goreng tapi lesehan, dan uniknya untuk tukang nasi goreng di situ ya gue kebetulan di sana itu mesennya itu mie rebus gitu kan, karena dingin ini segala macam, enak banget kalau misalkan makan mie rebus. Dan uniknya di mana guys, di tempat yang gua makan itu, tempat nasi goreng yang gua makan, jadi di apa namanya, di mie rebusnya itu dikasih sate gitu 2 tusuk ya, sate kayak baceman kayak gitu ya gitu, manis gitu kan. Jadi sama dia itu nggak disuir-suirin kan, biasanya kalau tukang-tukang nasi goreng itu ayamnya itu disuir-suirin ya gitu, diikutin atau gua pas digorengnya lah gitu, dimasukin pas lagi digoreng. Tapi di sini itu nggak dibentuk kayak sate kayak gitu guys, 2 tusuk gitu kan. Keren sih, keren menurut gue, unik banget ya. Jadi ya gue nggak tahu juga sih kalau semua tukang nasi goreng di sana sama atau enggak, itu gue kurang tahu ya, karena itu hanya itu aja yang gue dapetin gitu kan. Nggak mungkin ya gue malam itu menelusuri atau nyobain satu-satu nasi gorengnya gitu guys, atau makanan gitu yang gue dapet. Jadi hanya itu aja yang gue dapetin. Nah di sini kemungkinan di posisi ini tuh gue udah sampai Demak gitu, Demak gitu kan. Gue udah sampai Demak. Nah di sini gue baru aja mau berangkat dari Kudus ya, gue nginep di masjid gitu kan, dan alhamdulillah orang-orang masjidnya atau penjaga masjidnya itu baik banget gitu, jadi gue bisa dibolehin untuk istirahat. Nah ini gue posisinya lagi ada di Kudus gitu. Gue sampai sini itu kurang lebih di jam 1 malam atau setengah 1 sampai jam 1 malam lah ya gitu. Ini orangnya baik banget gitu kan, jadi langsung dipersilahkan untuk istirahat gitu. Jadi emang mungkin kalau misalkan ada yang mau istirahat di sana bisa gitu kan, cuman ya nggak di dalam masjidnya. Jadi di sana itu kayak ada semacam apa ya, tempat lah gitu ya buat kita istirahat di sana gitu. Ya ini lanjut perjalanan gua. Kemungkinan kalau di Kudus ini gua bisa full ya gitu, videonya itu kurang lebih full gitu. Jadi ya gue sekalian explore di sini kayak, karena di samping ada tujuan gitu, kayak tujuan gue pengen liburan atau touring gitu ke Lombok ya, di sini gue juga pengen explore jalan-jalan yang gue lewatin gitu kan, kayak gimana kondisinya gitu, ini segala macam. Jadi gue biar tahu, maksudnya pengen tahu lah ya, gue pengen tahu setiap wilayah, setiap kabupaten, setiap kota itu seperti apa kondisinya gitu. Jadi lebih ke utamanya ke situ dibanding untuk apa namanya, seru-seruannya lah gitu, seru-seruan kayak di tujuan gue nanti di Lombok gitu kan ya. Karena kalau misalkan kita cuman tujuan untuk seru-seruannya aja gitu ya, ngapain juga kita touring gitu kan, naik motor capek-capek jauh dari Tangerang ke NTB gitu. Jadi ya mendingan kita langsung naik pesawat terus turun di sana gitu.
nggak capek ini segala. Cuman di sini ya selain tujuan utamanya ya gue lebih ke explore gitu kan, explore perjalanan gitu, setiap daerah itu apa gitu. Dan kayak setiap daerah yang gue berhentiin gitu ya, gue kadang suka nyari-nyari makanan-makanan khas gitu kan di sana itu apa. Kayak di Cirebon itu gue nemuin empal gentong yang emang bener-bener rame banget gitu kan. Ya gue mampir ke sana, gue cobain makanannya itu seperti apa. Ya bener-bener enak kayak gitu kan. Ya beda lah gitu, yang biasanya empal gentong gue cobain gitu kan. Cuman ini bener-bener rasanya itu beda banget lah gitu. Ya kalau untuk apa reviewannya itu udah banyak banget gitu kan. Terus gue cari, karena gue nyari langsung gitu kan, gue nyari langsung di Google rekomendasi gitu untuk empal gentong di daerah Cirebon. Ya yang nongol paling pertama itu, ya udah langsung gue samperin gitu guys. Nah jadi seperti itulah gitu. Sekalian explore perjalanan setiap daerah gitu, keunikannya apa aja gitu, walaupun nggak semua ya gitu, tapi ada yang gue dapet gitu kan, ada ilmu yang gue dapet lagi gitu, pengalaman lah ya gitu yang gue bisa dapet gitu guys. Jadi bukan hanya seru-seruan di nanti bagian tujuannya gitu, atau di bagian akhir gitu kan, tapi lebih ke explore-nya gitu. Karena ya rasa penasaran gue itu tinggi gitu, untuk satu hal lah ya gitu loh. Nah lanjut, di sini gue udah sampai perbatasan gitu di Pati. Nah di sini juga gue cari sarapan gitu, karena setiap jalannya gitu di daerah Kudus yang gue lewatin itu gue masih belum nemuin warung-warung yang buka, karena itu masih pagi banget, 5:30 kalau nggak salah itu gue keluar dari masjid itu. Nah jadilah di sini gitu kan, nyari makanan gitu kan, nyari buat sarapan lah ya gitu, untuk ganjil perut nggak masalah gitu. Cuman agak susah nih di daerah Pati ini. Agak susahnya gimana, jadi ada yang buka gitu kan, tapi yang belum matang makanannya gitu. Terus gue pengen itu, gue pengen kayak bisa sambil ngecas juga gitu, karena itulah apa sih namanya, jadi sekalian lah gitu kita sarapan segala macem. Karena di sini gue pakai intercom gitu, jadi gue butuh ngecas buat intercomnya biar terus connect gitu kan, biar terus nyala gitu. Karena intercom ini yang bener-bener ngebantu gue selama perjalanan gitu. Kayak gue kejebak di lampu merah itu, yang kayak om gue yang kalau lagi di depan dia lebih nurunin kecepatannya gitu kan, untuk nungguin gue. Jadi komunikasinya itu yang bener-bener ngebantu banget lah gitu pakai intercom. Jadi di sini gue sambil nyari tempat buat sarapan, tapi yang bisa ditumpangin buat ngecas juga gitu, ngecas intercom. Kalau HP itu bisa di motor gitu, di kebetulan motor om gue Scoopy, jadi bisa ngecas di sana. Cuman kalau intercom, kalau jadi mau nggak mau harus dua-duanya, jadi biar samaan lah ya gitu. Dan akhirnya ya gue dapetin salah satu tempat dia bisa apa namanya numpangin kita buat ngecas, tapi colokannya itu hanya satu aja gitu ya, yang akhirnya mau nggak mau kita gantian gitu ngecas intercomnya gitu. Kayak di spare nih waktunya kayak 20 menit sekali itu ganti gitu, gitulah pokoknya. Yang penting ada, ya alhamdulillahnya bisa lah semuanya.
sambil kita sarapan, ngopi segala macem gitu kan. Cuman buat ganjel aja biasalah gitu kan, kita cuman kayak makan roti aja terus gorengan gitu, karena nggak langsung makan berat gitu. Yang ditakutin pas lagi di perjalanan kita kebelet buat BAB gitu kan, nggak lucu aja gitu. Kita lagi pengen ngegas nih gitu, lagi bener, lagi sehat-sehatnya, lagi seger-segernya gitu kan, mata tiba-tiba kebelet pengen BAB gitu kan. Jadi itu yang kita jaga juga, yang penting ada isinya lah gitu. Dan gue juga emang nggak terbiasa buat sarapan langsung ke makanan berat gitu, jadi cuman kayak biasa ya adanya kayak pisang goreng ya pisang goreng gitu, jadi nggak langsung ke makanan berat, kecuali siangnya baru langsung makanan berat gitu kan. Ya pokoknya kayak gini lah setiap perjalanannya. Nah di sini ini yang selepas gua di apa namanya sarapan gitu kan, ngopi segala macem, di sini masya Allah gitu, sepanjang jalan ini di Pati seperti inilah, seperti yang kalian lihat gitu kan. Nah kondisi jalan di Pekalongan itu kurang lebih seperti ini, cuman kalau ini kan gimana ya, ya pokoknya sama lah seperti ini kondisi jalannya. Jadi kita bener-bener yang nggak bisa ini lagi gitu kan, lewat lagi lah gitu. Di sini bener-bener nggak ada mobil pribadi gitu kan. Mungkin mobil-mobil pribadi itu lewat kota atau kayak gimana, gue kurang ngerti. Jadi hanya beberapa aja mobil-mobil pribadi, nggak banyak gitu, nggak serame itu. Ya mungkin mereka udah tahu atau kayak gimana, gue nggak ngerti juga gitu. Jadi pas gue lewat sini gue kaget banget kalau sepanjang jalan di sini itu kondisinya seperti ini gitu kan. Truk segala macem, terus mending truk-truk kecil gitu kan, ini truk-truk gede, terus bis gitu kan. Ya yang kasihan lagi tuh bis gitu, nggak sampai-sampai gitu. Apalagi bawa penumpang segala macem itu cukup memakan waktu banget gitu. Kayak gue di sini aja itu udah memakan waktu banyak gitu, yang seharusnya gue bisa ngejos gitu kan, ini ya gue ketahan di sini lah gitu. Terus untuk tangan itu benar-benar pegel banget gitu dengan kondisi jalannya kayak gini, kurang bagus gitu kan, ditambah sama macet gitu kan, macet truk lagi kan. Kalau misalkan kayak macet-macet mobil itu kan kita masih bisa selap-selip, cuman kalau truk ini gitu udah bener-bener ngepres banget, kita nggak bisa nyalip gitu kan. Ada yang kayak gitu, yang emang bener-bener kita nungguin sampai si truk itu maju gitu kan, kita baru bisa selap-selip gitu guys. Nah lanjut, gua udah masuk ke perbatasan Jawa Timuran gitu, jadi udah masuk ke Rembang gitu. Gue udah masuk perbatasan antara Pati dan Rembang gitu. Nah di sini ya seperti yang kalian lihat gitu kan, dan kondisinya emang jalan ini tuh pinggir laut lah ya gitu. Jadi Rembang terus Lasem gitu, jadi gue lewat sini lah gitu, udah gue lewatin. Dan ini posisinya lagi di Lasem. Nah kalau untuk Rembang terus ke Lasem sendiri itu seingat gue kondisi jalannya ya seperti yang kalian lihat di video gitu, nggak beda jauh banget gitu, kayak cor-coran gitu dan agak sedikit bumpy atau bergelombang gitu. Jadi mungkin kalian bisa lebih hati-hati kalau misalkan lewat sini gitu, takutnya lagi kenceng ternyata ada salah satu jalan yang kurang rata gitu ya, akhirnya nggak seimbang lagi gitu. Nah ya kayak gini aja gitu di setiap perbatasannya. Terus juga ya untuk kecepatan gue juga nggak kenceng-kenceng banget gitu kan,
cuman minimal di 80 kilometer per jam gitu. Terus ya 90 100 nyentuh 100 itu gue jarang gitu. Nyentuh 100 itu gue jarang, lebih ke 80 90 kilometer per jam gitu. Nah, di video ini gitu kan, di video ini kita lanjut lagi ke arah Tuban gitu. Ke arah Tuban, ini masih Tuban Kabupaten, kurang lebihnya seperti itu gitu. Jadi masih belum ini nggak tahu ya, karena nggak ada info gitu kan, maksudnya gue nggak ada dapat info di video ini. Jadi gue nggak tahu pas udah masuk Tuban atau sebelum Tuban, gue kurang ngerti juga. Jadi buat kalian yang tahu ini posisi benarnya itu di mana, bisa komen di kolom komentar gitu guys. Nah jadi pokoknya kayak gini. Dan untuk jalannya kalau untuk menuju Tuban itu lumayan bagus banget gitu. Nah di sini itu gue udah sampai di alun-alun Tuban. Nah kondisi jalan itu dia lebih ke aspal gitu, jadi benar-benar rata, lumayan bagus banget lah, enak banget kita buat ngejosnya gitu, buat narik gasnya itu enak banget. Jadi hanya aja masih ada sedikit bergelombang gitu untuk jalannya, apalagi kalau misalkan tambalan-tambalan itu emang biasanya agak sedikit bikin bergelombang aja gitu guys. Ya posisi ini gitu kan masih sehat alhamdulillah gitu, kondisi badan juga masih fit. Dan juga ini posisinya gue masih pagi gitu kan, ya benar-benar masih seger aja gitu, apalagi habis kelar bangun tidur tadi di Kudus gitu, karena nggak jauh gitu. Seharusnya itu nggak jauh gitu, cuman gue kemakan waktu itu hanya di Pati aja yang pas banyak truk itulah pokoknya. Jadi gue nggak ada maksud apapun untuk semuanya gitu ya, gue cuman hanya menceritakan apa yang gue alamin, apa yang terjadi gitu kan selama perjalanan gue. Jadi ya mohon maaf banget gitu kan kalau misalkan gue ada salah kata gitu. Nah jadi setiap perjalanan gue gitu kan, di perjalanan gue ini ya gue selalu memanfaatkan ketika gue lagi seger-segernya itu gue terus tancap gas gitu kan, dibanding nantinya gue selalu banyak istirahat, misalkan kayak di mana istirahat, di sini istirahat gitu kan, itu malah yang akhirnya memakan waktu banyak gitu. Jadi setiap pas gue seger-segernya itu gue ngejos gitu. Nah di sini gue udah sampai di Langitan gitu, mungkin kalian bisa atau banyak yang tahu gitu pondok pesantren Langitan itu di Jawa Timur ya, pesantren sepuh juga gitu. Deket-deket Babat gitulah gitu pokoknya, karena enggak jauh gitu dari kayak kalau ini biasanya kan Gapura ya untuk ini bacaan perbatasan, cuman di sana itu di dekat Langitan itu ada gitu, jadi langsung masuk ke Babat gitu kan, nggak jauh lah pokoknya dari Babat itu. Pokoknya ya kayak gini lah gitu kondisi kalau untuk kondisi jalannya biasa gitu, coran agak sedikit bumpy, biasalah kalau coran itu pasti kayak gitu, bergelombang ya, agak bumpy aja gitu guys. Ya pokoknya ikutin terus perjalanan gua sampai tujuan akhir gua gitu di Nusa Tenggara Barat gitu ya. Terima kasih buat kalian yang lagi nonton gitu, yang atau yang udah nonton ya, pokoknya support terus channel ini gitu guys.